Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Berita, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review saya mengenai identifikasi morfologi dan anatomi jeruk lokal Citrus SP di Desa Hangira dan Desa Beleura, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama mengenai bibliografi, yang kedua ada latar belakang penelitian, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat yaitu alat dan bahan merupakan metode penelitian, yang kelima yaitu hasil dan pembahasan penelitian, yang keenam kelebihan dan kekurangan dari artikel ini, dan yang ketujuh yaitu mengenai simpulan. Topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai bibliografi. Judul penelitian dari artikel ini yaitu Identifikasi Morfologi dan Anatomi Jeruk Lokal Citrus SP di Desa Hangira dan Desa Beleura, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Di mana dengan peneliti yaitu Vivin Reskianti, Maimunah, dan Irwan Lakani. Tahun penelitian ini yaitu 2016. Volume dari artikel ini yaitu volumenya 4 dengan nomor 4 juga. Nama jurnal yaitu E-Journal Agrotechbiz dengan penerbit yaitu Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai latar belakang dari penelitian ini. Jeruk memiliki prospek dan potensi pasar yang sangat baik di dalam maupun di luar negeri. Maka dari itu, pengusahaan komoditas jeruk memerlukan peningkatan yaitu baik dari kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Adapun kendala yang ada di lapangan yaitu kurangnya varietas yang unggul. Oleh karena itu, untuk memproduksi benih yang unggul, perlu diadakan penelitian yang mendasar, yaitu salah satunya mengidentifikasi morfologi dan anatominya. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji keragaman tanaman jeruk lokal di Kabupaten Poso dengan melalui metode eksplorasi dan dianalisis menggunakan analisis cluster. Masuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tujuan dari penelitian ini. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi morfologi dan anatomi jeruk lokal di Desa Hangira dan Desa Beleura, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso pada bulan September sampai bulan November tahun 2015. Bahasanya keempat yaitu mengenai alat dan bahan, metode penelitian. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama ada meter, yang kedua ada kertas label, yang ketiga ada label pohon, yang keempat ada plastik sampel, yang kelima ada kamera digital, yang keenam ada laptop, yang ketujuh mikroskop, yang kedelapan ada cool box, yang kesembilan ada Android software Smart Distance, yang ke-10 ada Sistat Standard version 8.0.3, dan yang terakhir adalah alat tulis menulis. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada tanaman jeruk dengan kisaran umur yang sama, yang kedua ada daun jeruk tentunya, dan yang ketiga ada aquades. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan cara survei ke lokasi tempat penelitian tersebut, di mana penentuan lokasi dipilih secara progresif. Penetapan lokasi ini didasarkan pada informasi dari dinas dan hasil survei yang telah dilakukan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kultivar calon tanaman induk yang akan digunakan pada percobaan selanjutnya. Materi percobaan ini dikumpulkan atau dieksplorasi sebanyak 20 tanaman pada 2 desa yang menurut informasi petani dan masyarakat setempat, tanaman tersebut memiliki keunggulan dan karakter yang berbeda dengan tanaman jeruk lainnya.
Adapun tahapan identifikasi secara morfologi dan anatomi tanaman jeruk dilakukan berdasarkan 3 tahap kegiatan, yaitu yang pertama identifikasi morfologi, di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkaji keragaman morfologi dari materi yang diambil di lokasi tersebut. Dilakukan pengamatan visual terhadap ukuran, bentuk, dan warna bagian-bagian organ tersebut. Yang kedua ada identifikasi anatomi, di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkaji perbedaan struktur anatomi daun pada sejumlah aksesi yang diambil dari lokasi penelitian. Identifikasi dilakukan pada lapisan sel epidermis, stomata, yang meliputi jumlah stomata, jumlah epidermis, kerapatan stomata, indeks stomata, bentuk sel epidermis, dan ukuran sel epidermis. Yang ketiga yaitu analisis cluster, di mana digunakan untuk memvisualisasikan data multivarians, yaitu dari parameter yang diukur. Di mana hasil survei dengan bantuan komputer memakai program SysStat 8.0. Analisis meliputi pengamanan tiap sampel yang telah dikelompokkan berdasarkan karakter kuantitatif dan kualitatifnya, di mana kemiripan dari seluruh parameter hasil observasi dihitung, kemudian kelompokkan yang memiliki kemiripan tinggi yang membentuk suatu kelompok baru atau new cluster. Masuk pembahasan yang kelima, yaitu mengenai hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian, di mana berdasarkan hasil survei di lapangan dan hasil analisis klaster, terlihat adanya kemiripan aksesi morfologi dan anatomi pada beberapa sampel pengamatan yang diamati pada tiap desa. Bisa kita lihat pada gambar 1, yaitu radiogram analisis klaster tanaman jeruk di desa Hangira. Di desa Hangira, analisis klaster pada jarak 0,441 terbentuk 4 aksesi yang memiliki kemiripan morfologi dan anatomi, yaitu HN6 dan HN8, HN2 serta HN4. Dan pada jarak 0,471 terdapat 2 aksesi yang memiliki kemiripan, yaitu HN8 dan HN7. Di mana pada jarak 0,500 sampai 0,577 semakin banyak aksesi yang mengelompok secara morfologi maupun secara anatomi, kecuali HN3, HN5, dan HN10. Tetapi pada jarak 0,645 terdapat 2 aksesi yang beragam atau tidak mirip, masing-masing diwakili oleh HN10 yaitu kelompok 1 dan HN3 dari kelompok 2. Selanjutnya kita lihat pada gambar 2, yaitu histogram analisis klaster tanaman jeruk di desa Baleura. Tanaman jeruk di desa Baleura berdasarkan analisis klaster pada jarak 0,441 terbentuk 2 aksesi yang memiliki kemiripan secara morfologi dan anatomi, yaitu BL2 dan BL3, di mana pada jarak 0,471 terdapat 4 aksesi yang memiliki kemiripan, yaitu BL3, BL7, BL9, dan BL10. Pada jarak 0,500 sampai 0,553, semakin banyak aksesi yang mengelompok secara morfologi maupun secara anatomi, kecuali BL8 dan BL1. Tetapi pada jarak 0,624 terdapat 2 aksesi yang beragam secara morfologi dan anatomi, masing-masing diwakili oleh BL8 dan BL1. Bisa kita amati pada gambar 2 ini. Selanjutnya yaitu kita bisa amati pada gambar 3, histogram analisis klaster tanaman jeruk Kecamatan Lore Tengah. Di mana gambar tersebut memperlihatkan bahwa pada jarak 0,441 terbentuk 6 aksesi yang memiliki kemiripan secara morfologi dan anatomi, yaitu BL2, BL3, HN2, HN4, HN6, dan HN8 pada jarak 0,471 sehingga aksesi terbentuk 7 yang memiliki kemiripan secara morfologi dan anatomi, yaitu ada HN8, HN7, BL3, BL5, BL7, BL9, dan BL10. Pada jarak 0,500 terbentuk 5 kelompok yang beragam, yaitu HNI, HN6, HN8, BL4, BL10, dan BL6.
Pada jarak 0,527 diperoleh 4 kelompok aksesi yang beragam secara morfologi maupun anatomi. Demikian halnya pada jarak 0,553 sampai 0,577. Sehingga pada jarak 0,645 diperoleh 2 kelompok aksesi yang beragam dan desa Hangira yang diwakili HN3 dan HN10. Bisa kita amati pada gambar 3 ini dan keterangannya di sampingnya. Selanjutnya mengenai gambar 4, yaitu kita bisa melihat struktur morfologi maupun anatominya. Di mana pada gambar 4 ini yaitu merupakan morfologi daun jeruk dengan nomor sampel HN10 dan HN3 serta anatomi daun jeruk dengan perbesaran 400 kali di desa Baleura dan desa Hangira. Yang di panah itu yaitu merupakan stomata dengan perbesaran mikroskop 400 kali. Selanjutnya masuk pembahasan, yaitu hasil analisis tampak bahwa secara umum keragaman morfologi dan anatomi jeruk lokal di dua desa relatif tinggi. Pada jarak 0,441 telah terbentuk 6 kelompok yang berasal dari 20 sampel pengamatan. Kelompok tersebut akan semakin berkurang sampai jarak 0,553, yaitu sebanyak 4 kelompok, yakni BL1, BL4, BL8, dan HNI. Bisa kita lihat pada tabel 1, yaitu ciri anatomi tanaman jeruk di desa Hangira. Ciri anatomi yang pertama yaitu ukuran stomata, di mana HN10 0,202 mm, HN5 0,249 mm. Yang kedua yaitu ukuran epidermisnya, HN10 0,142 mm, HN5 0,456 mm. Yang ketiga jumlah stomatanya, HN10 ada 16 dan HN5 ada 24. Yang keempat yaitu jumlah epidermis, HN10 ada 12, HN5 ada 20. Yang kelima, kerapatan stomata, di mana HN10 0,050 mm persegi dan HN5 0,075 mm persegi. Yang keenam yaitu indeks stomatanya, di mana HN10 0,37 dan HN5 0,54. Selanjutnya tabel yang kedua yaitu ciri anatomi tanaman jeruk di desa Hangira dan desa Baleura. Di mana ciri yang pertama yaitu ukuran stomata, di mana HN10 0,202 mm, HN3 0,293. Yang kedua ukuran epidermisnya, HN10 0,142 mm, HN3 0,67. Yang ketiga jumlah stomatanya, HN10 ada 16, HN3 ada 12. Yang keempat jumlah epidermis, di mana HN10 ada 12, HN3 ada 20. Yang kelima, kerapatan stomatanya, HN10 ada 0,050 mm persegi dan HN3 0,037 mm persegi. Yang keenam, indeks stomatanya, yaitu HN10 ada 0,57 dan HN3 0,37. Variabel pengamatan yang diikutkan dalam analisis klaster ini yaitu seluruh data hasil pengamatan morfologi batang dan daun. Hasil analisis klaster tersebut disajikan dalam bentuk bendogram dengan jarak koefisien korelasi berupa persentase kemiripan. Semakin besar nilai presentasi, berarti semakin besar pula kemiripan yang dimiliki antar aksesi tersebut, di mana kemiripan sempurna atau sama persis apabila terdapat koefisien koreksi 100%. Itu menurut Saparni tahun 2005. Selanjutnya, pembahasan yang keenam yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Kelebihan dari artikel ini yang pertama yaitu tabel pada hasil penelitian jelas serta meliputi penjelasan narasi. Kelebihan yang kedua yaitu disertai dengan citasi yang mendukung hasil dan bahasa. Yang ketiga yaitu disertai dengan gambar yang jelas. Yang keempat yaitu dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang kelima yaitu disajikan dalam tulisan yang rapi dan mudah untuk dibaca. Di samping kelebihan dari artikel ini yaitu terdapat juga kekurangan, di mana kekurangan yang pertama yaitu tidak terdapatnya penelitian-penelitian sebelumnya untuk hasil perbandingan. Yang kedua yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang uji ketahanan terhadap serangan OPT, morfologi bunga dan buah, serta analisis DNA. Masuk ke bahasa yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengenai simpulan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu di mana
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh dua tanaman jeruk yang tidak mirip berdasarkan karakter morfologi batang, ranting, tajuk, buah, dan analogi daunnya, yaitu HN10 dan HN3, di mana perbedaan pada kedua sampel terdapat pada lilit batang, tinggi pohon, bentuk daun, panjang daun, lebar daun, dan permukaan daun bagian atas. Naik delman pergi kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.